Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Senen Ampel kelas 7 A, B, dan C. Sebelumnya perhatikan, nama saya Pak Mulyono, biasa dipanggil dengan Pak Mul, mengajar fikih. Pada kesempatan ini hari Selasa tanggal 21 mapel fikih. Coba dilihat semuanya fikih yang sudah kalian pegang ya. Ini kita bahas bab 1 dulu karena awal ya. Bab 1 tentang ketentuan toharoh atau bersuci. Toharoh adalah bersuci. Kalian lihat gambar di bawah ini. Sini gambar anak sedang berwudu atau orang wudu, ya. Yang kedua ini gambar tayamum, ya. Yang ketiga ini gambar anak orang mandi, ya. Bisa anak lah, anak mandi. Yang keempat ini gambar istinja, dalam artian membersihkan kotoran setelah kita berak dengan menggunakan tisu. Nah, ini yang biasa umum dilakukan di mal-mal besar, ya, menggunakan tisu praktis. Tuh. Ini gambar-gambar bersuci, ya, bersuci dari najis dan dari hadas. Ini, ya, macam-macam. Sekarang kita lihat bab yang pertama tentang ketentuan taharah atau bersuci, ya. Bersuci merupakan salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas atau najis. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Marilah kita perhatikan pengertian toharah di bawah ini. Lihat di situ di bukunya. Toharah merupakan sesuatu yang bisa mensucikan dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Jadi sekarang toharah menurut bahasa berarti bersuci. Toharah menurut syarat atau syariat adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Itu. Jadi, toharah atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Ya, seperti sholat, ya, itu butuh suci dari hadas besar kan, hadas kecil itu. Sekarang kita perhatikan, toharah sendiri dibedakan menjadi dua. Toharah atau bersuci secara lahiriah dan juga bersuci secara batiniah. Ya. Jadi yang pertama, bersuci lahiriah adalah bersuci atau membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran hadas dan najis. Itu bersuci lahiriah. Jadi bersuci dibedakan menjadi dua, lahiriah dan batiniah. Ya. Sekarang bersuci dari hadis, dari najis adalah berusaha membersihkan dan menghilangkan dari segala bentuk kotoran yang melekat pada badan, tempat yang terdapat najis atau kotorannya. Itu. Jadi cara membersihkannya disesuaikan
ya, disesuaikan dengan bentuk najis atau kotoran yang akan dihilangkan. Seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau dan warnanya. Ini ya. Kemudian yang kedua, bersuci dari hadas. Ya. Bersuci dari hadas adalah membersihkan atau menghilangkan hadas dengan cara berwudu, tayamum, dan mandi. Jadi cara membersihkannya disesuaikan dengan bentuk hadas yang akan kita bersihkan. Ya, contoh umpamanya hadas kecil, ya kita hilangkan dengan berwudu. Mungkin karena kita kentut, ya itu menghilangkan hadas kecil. Ya. Kalau hadas besar, kita wajib mandi. Ya, misalkan setelah berhubungan dengan istri, umpamanya seperti itu, berhubungan suami istri, nah itu wajib mandi, namanya hadas besar. Sekarang yang kedua, bersuci batinnya. Kalau tadi lahiriah, sekarang batinnya. Batinnya adalah menghilangkan atau membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Ya, jadi kalau kita bersuci dari batin kita, ya, mungkin kita, di dalam hati kita punya sifat takabur, sifat dengki, iri dan lain sebagainya, itu kita bersuci atau kita bersihkan dengan taubatan nasuha, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon benar-benar tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu namanya bersuci batinnya, batin atau jiwa kita, ya, itu jiwa. Jadi maka sekali lagi bersuci itu atau tohara dibagi dua, yakni secara suci lahiriah dan bersuci batinnya. Sekarang dalam bersuci itu menggunakan macam-macam alat untuk bersuci. Sekarang apa sih alat untuk bersuci itu? Ya, di sini diterangkan tidak hanya air, ya, meskipun tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat suci lainnya itu juga bisa menggantikan air. Ya, umpamanya tidak ada air, bisa dengan batu. Ya, tidak ada air, bisa dengan tayamum, dengan debu, bisa seperti itu. Ya, jadi itu macam-macamnya. Sekarang kalau kita membahas tentang air, ya, sekarang ada macam-macam air, tidak sembarang air, ya. Maka kita harus mempelajari macam-macam air. Yang pertama, air dibedakan menjadi 5 bagian, ya. Yang pertama, air mutlak. Mutlak ini air yang masih asli, belum tercampur dengan suatu benda lain dan tidak terkena najis. Itu namanya air mutlak, ya. Dan air mutlak itu dibagi 7, ya. Air mutlak itu banyak macamnya, ya. 7 jenis. Yang pertama, air hujan, air laut, air salju, air sumur, air sungai, air embun, dan air dari mata air. Itu semua dinamakan air mutlak, ya. Yang kedua, air musyammas. Ini hukumnya makruh kalau dibuat bersuci, ya. Air musyammas itu air yang dipanaskan pada terik matahari dengan menggunakan logam, ya, panci seperti itu, ya, dipanaskan di terik matahari. Itu namanya air musyammas, ya. Kemudian yang ketiga, air mustakmal, ya. Air mustakmal itu air sedikit yang kurang dari 2 kullah. Itu air mustakmal. Dan menurut ulama yang sudah digunakan untuk bersuci, ya.
air ini tidak boleh ya digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa. Kenapa? Karena belum tidak ada dua kula. Tapi kalau lebih dari 2 kula boleh. Ya biasanya di pondok pesantren itu ada tempat wudhu yang besar lebih dari 2 kula. Ya orang semuanya langsung wajahnya dibasuh di air kolam itu karena besar boleh nggak apa-apa karena lebih dari 2 kula. Ya ini yang dibahas adalah mustakmal kurang dari 2 kula. Ya yang keempat air mutanajis. Ya apa yang mutanajis? Airnya sedikit yang kurang dari 2 kula dan kena najis. Ya kurang 2 kula kena kotoran cecek umpamanya. Ya kotoran apalah ya meskipun tidak berubah warna rasa tapi kalau kurang 2 kula itu dinamakan air mutanajis, tidak bisa dibuat bersuci ya. Yang terakhir yakni air tohir ghairu mutahhir ya, hukumnya suci ya tetapi tidak dapat mensucikan ya. Air tohir ghairu mutahhir apa misalnya kopi umpamanya, air teh, air sirup kalian beli nang giras umpamanya di warung, Bu beli kopi suci kopinya tapi apakah bisa dibuat bersuci? Gak bisa. Kopi dibuat wudhu? Gak bisa. Es degan? Gak bisa. Itu namanya tohir ghairu mutahhir ya. Mungkin kiranya cukup di sini materi saat ini. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup ya. Kalian hanya nanti mengulang saja. Jadi untuk diulang dibaca lagi apa yang kurang paham ya nanti bisa ditanyakan. Artinya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.